Hai, selamat malam para pemirsa Motivatalk. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Antoni Dio Martin, yang akan menjadi motivator Anda pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan bicara soal marah. Bagaimana pendapat Anda, pemirsa, soal marah? Banyak orang yang mengatakan bahwa marah itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif yang perlu kita hindari. Sampai-sampai saya masih ingat ada satu pepatah yang mengatakan, ketika Anda marah selama 1 menit, maka Anda kehilangan kebahagiaan selama 60 detik. Nah, apakah marah selalu buruk? Nah, pada malam hari ini, pemirsa Motivator, kita akan bicara, kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kita bisa mengelola marah kita menjadi lebih luar biasa, sehingga marah itu bisa menjadi sesuatu energi yang justru lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan bincang-bincang setelah dalam pembicaraan kita setengah jam ke depan. Dipersembahkan oleh OBH Kombi, Inspirational Moment. Selamat berjumpa kembali tentunya di Motivatalk bersama saya Hilbram Dunar dalam acara yang menghadirkan obrolan santai ke tengah ruang keluarga Anda, namun penuh dengan inspirasi dan juga motivasi bagi hidup Anda. Khusus pada malam ini Motivatalk sedikit berbeda karena Motivatalk Inspirational Moment ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari OBH Kombi kepada masyarakat sesuai dengan program yang dicanangkannya. Jangan lupa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara, dalam interaktif tentunya, bersama-sama langsung dengan menghubungi nomor 0213922121, atau Anda juga bisa mengirimkan SMS atau berupa pertanyaan, komentar dan juga pendapat Anda akan kami tampilkan di layar kaca Anda ya, dengan menekan nomor 081384594599. Anda juga ingin bergabung bersama Motivatalk lewat Facebook, silakan langsung ke motivatalksantv@yahoo.com ya, motivatalksantv@yahoo.com. Langsung saja. Tema kita malam hari ini bersama Pak Antoni Dio berbicara mengenai anger management. Saya tertarik dengan kalimat Pak Antoni tadi yang mengatakan bahwa kalau kita marah dalam 1 menit, kita kehilangan 60 detik. Ya. Wow, oke. Marah atau emosi ini adalah sebuah sifat yang sulit dikendalikan, Pak Antoni ya, karena muncul dari dalam hati, dalam perasaan, kadang-kadang kita bingung mau ngapain. Iya. Jadi ada berapa macam marah sih sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau kita melihat binatang marah itu, mulai pertama-tama adalah para pemirsa, mungkin kita harus belajar dengan sebuah keyakinan bahwa sebenarnya apakah marah itu selalu negatif gitu. Ya. Ya, sebelum kita bicara tentang binatang marah itu apa sih gitu. Ya, karena sebenarnya kalau kita belajar dan melihat dalam situasi pengalaman kita, marah itu tidak selamanya negatif kok. Oh, jadi marah itu ada positif, ada negatif? Yes. Oke. Ada situasi kadang-kadang kita mesti marah. Ketika kita mau menegaskan sesuatu, ketika kita mau memastikan bahwa orang memperhatikan apa yang kita katakan. Ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, kadang-kadang kita marah untuk menunjukkan hak kita. Nah, dalam tingkatan tertentu marah tidaklah terlalu buruk. Saya jadi ingat dengan kata-kata yang bagus dari Aristoteles ketika dia bilang begini, marah itu gampang, tapi marah pada orang yang tepat, derajat yang tepat, marah dengan tingkatan yang tepat, dengan tujuan yang tepat, itu yang susah sebenarnya. Oh, jadi marah bukanlah selalu yang buruk. Iya. Ini untuk menyelaraskan persepsi kita yang keliru, marah itu selalu negatif. tapi harus dikeluarkan nggak? Nah, sebaiknya marah itu dikelola sebenarnya. Nah, ini yang mau kita bicarakan, bukan soal dikeluarkan, apakah langsung dikeluarkan begitu saja. Karena kalau kita lihat marah, nah kembali ke pertanyaan Mas Ibram gitu, ada berapa jenis marah sih? Ada marah karena situasi. Iya. Misalnya contoh, saya nunggu di pesawat ini lama banget gitu. Kok nggak dipanggil-panggil, ditunda. Delay. Saya marah karena situasi. Bisa. Oke. Bisa juga marah karena tiba-tiba explode. Ini yang kita sebut dengan marah karena terbajak amigdalanya. Ya, tiba-tiba misalnya contoh mobil lagi jalan baik-baik, tiba-tiba disalip misalnya, kaget, langsung kemudian marah. Ini marah yang explode namanya. Bisa juga marah karena sesuatu yang akumulatif. Sesuatu disimpan sampai suatu ketika ada sesuatu yang mencetuskannya, marah itu keluar. Meledak. Nah, itu marah yang akumulatif. Tapi juga ada bentuk marah yang sifatnya tersembunyi. Marah tapi kemudian tidak dikeluarkan. Ya. Okay. Ada juga marah yang kita sebut marah displacement. Saya sebenarnya marah dengan sesuatu yang lain. Misalnya contoh,
tadi pagi di kantor, saya lagi kesel nih dengan atasan, tapi kan sama atasan nggak boleh marah Iya, dong. masa. Iya. Orang kita digaji juga untuk nurut dari Betul, marahin ya. makanya salah satu bagian dari gaji kita kan isinya memang untuk dimarahi gitu ya. Ya Pak. Iya, Pak. Jadi nggak bisa dikeluarkan, akibatnya dikeluarkan di rumah. Ini yang disebut marah displacement namanya. Oke. Tapi ada juga marah yang lama banget. Kita sebut sebagai marah prolong angry. Jadi marah kepada sesuatu tapi berkelanjutan. Jadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun masih marah dengan sesuatu hal. Itu prolong. Bisa. Jadi marah itu banyak sekali tingkatannya kalau kita membedah marah itu sendiri. Kalau kita bicara marah, kita bicara lawannya marah. Lawannya marah itu adalah sabar. Tapi sedangkan beberapa orang mengatakan bahwa sabar itu nggak bisa terus-terusan. Ada batasnya. Hanya begitu. Yes. Sebenarnya begitu nggak, Pak Antoni? Sebenarnya kan persoalannya adalah alasannya kenapa kita bicara tentang marah itu, apa alasannya marah gitu. Oke, jadi sekali lagi marah itu boleh ya? Marah itu boleh. Marah itu bukan sesuatu yang buruk. Asal selalu ditekankan prinsip yang kita latar belakang kita marah itu apa sih. Misalnya contoh, saya kasih contoh misalnya kan kembali kepada pemirsa kita. Anak kita misalnya contoh. Ini ada uang yang sebenarnya biasa dikasihkan sama mbak-mbak untuk belanja kepada misalnya katakanlah biasa pagi-pagi untuk mbok-mbok yang lewat belanja misalnya. Terus anak kita ambil uang itu. Sebagai orang tua kita marah nggak? Marah. Kalau kita sebagai orang tua kita tidak marah dalam situasi itu, lama-kelamaan anak akan, oh nggak apa-apa kok. Orang tua saya biarkan kok saya mengambil uang dan nggak ada apa-apa kok. Akibatnya apa yang terjadi? Anak kemudian tidak belajar sesuatu. Jadi prinsip yang paling sederhana ini bicara tentang prinsip anger management nih, cara kita mengelola marah. Ya para pemirsa juga lebih cerdas mungkin ya. Intinya adalah bagaimana ketika kita marah, mesti ada prinsip apa alasan saya, kenapa saya marah dalam situasi itu. Itu yang mesti jadi pegangan gitu. Kenapa saya marah dalam situasi itu? Mesti ada prinsipnya. Mesti kita ketahui juga bagaimana setelah kita marah mengeluarkannya. Ya. Itu yang akan kita bahas sebentar lagi tentang bagaimana mengeluarkan marah pada tempatnya. Pada orang yang benar melalui cara-cara yang benar. Begitu ya, Pak Antoni ya? Iya, sebentar lagi ya. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Anda bahwa kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam obrolan kami tentunya malam hari ini langsung dengan menghubungi nomor 021-392-2121 atau Anda bisa mengirimkan SMS seperti yang ada di layar kaca Anda ya. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Motivator. Dipersembahkan oleh OBH Kombi Inspirational Moment. Selamat bergabung kembali di Motivator, obrolan santai yang dapat menginspirasi dan memotivasi hidup Anda. Masih bersama narasumber kita Bapak Antoni Dio Martin yang tengah membahas tema adalah anger management, mengelola kemarahan kita ya. Ini penting nih Pak, mengelola, karena semua orang pasti pernah marah ya. Iya, biar pemirsa kita besok kalau sampai di kantor nggak marah-marah lagi gitu ya. Marahnya paling tidak terarah ya. Saya langsung bacakan SMS yang sudah kami terima. Terima kasih Anda yang mengirimkan SMS ya. Salam Motivator ini dari 0813-257-643 sekian-sekian. Saya orang yang sangat penyabar. Bagaimana supaya mudah marah? Karena kadang marah diperlukan pada tugas saya. Oleh Bapak Wardoyo di Parakan. Itu satu. Kita langsung terima ke SMS berikutnya ya. Dari 08782622 sekian-sekian, walaupun bisa menahan marah, tapi rasa kesal di hati tetap tidak bisa dihilangkan. Bagaimana cara mengatasi rasa kesal? Ini dua SMS yang bertolak belakang ya, kontradiktif. Yang pertama pingin marah karena diperlukan, tapi nggak bisa gitu ya. Bisa. Yang kedua justru mengolah rasa kesal. Ini untuk saran saya untuk yang nggak bisa marah. Jadi persoalannya adalah bukan soal marahnya gitu ya, tapi kita menyadari kapan dan alasan kenapa kita mesti marah. Nah, dalam situasi ini betul. Memang dalam situasi ada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut sebenarnya semestinya kita marah. Makanya ini yang kita sebut dengan pretending anger. Saya marah tapi karena saya sebenarnya nggak marah. Tapi saya mesti marah dalam situasi ini karena saya merasa seperti tadi ada sebuah prinsip yang harus ditegakkan di situ. Karena sebenarnya gini, yang harus pertama-tama disadari supaya kita bisa marah adalah apa alasan kenapa kita mesti marah. Mungkin saat itu sebenarnya Anda lagi santai, lagi senang, lagi happy gitu. Tapi Anda lihat bahwa, hey, ini nggak benar nih. Ada sesuatu yang kalau saya biarkan, ini untuk jangka panjang, ini bisa berakibat buruk. Maka dalam situasi itu Anda marah. Nah, ini saran saya. Temukan dulu alasannya. Apa prinsip yang mesti ditegakkan. Nah, pelan-pelan, nggak mesti marah.
ada derajat marah yang lebih halus. Kita bisa mulai dari tingkat sana. Jadi menegaskan Iya. bahwa saya ingin seperti ini, saya ingin misalnya contoh pesan makanan. Iya. Tapi kemudian kayaknya nggak dilayani dengan baik. Mungkin kita bisa dengan tegas. Marah tidak selalu harus dengan bentak-bentak, teriak-teriak, apalagi banting ini, itu, dan sebagainya. Iya. Mahal lagi ongkosnya gitu ya. Betul. Pretending to be anger itu untuk Pak Iya, Doyo tadi ya. Betul. Lalu soal bagaimana mengatasi rasa kesal. Nah, saya merasa bahwa seringkali kita kesal berkepanjangan karena akar permasalahan marah itu tidak diselesaikan. Jadi saran saya adalah mungkin harus balik lagi kepada peristiwa apa yang memicu alasan kenapa Anda marah. Nah, banyak orang senang dengan marah dan tidak menyelesaikan akar masalahnya, tapi kemudian disimpan terus berkepanjangan. Dan ini nggak sehat. Ya. Jadi saran saya adalah kembali cari akar masalahnya kenapa yang membuat Anda marah, lantas kemudian selesaikan itu. Itu akan membuat kita jauh lebih nyaman minimal. Akar permasalahannya yang Yes, dicari. betul. Pak Antoni, ini sesuai dengan yang dikatakan tadi mengenai marah yang berkepanjangan. Ya. 0812-200808 sekian. Ya. Jika marah yang berkepanjangan dan tidak dikelola sehingga berubah menjadi sakit hati dan dendam, apakah anger management masih bermanfaat? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, saya bilang gini, ketika itu menjadi dendam ini ada dendam yang positif, dendam yang negatif. Dendam yang negatif adalah apabila kemudian membuat Anda jadi susah makan, susah tidur, ya jadi sakit, berkepanjangan dan sebagainya. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak sehat gitu. Buat apa dendam seperti itu? Sementara orang yang agak dendam, mungkin dia senang-senang aja, happy-happy aja dan tidak ada Nggak tahu masalah mengenai diri Anda. Itu dendam yang negatif. Iya. Jangan bodoh untuk masuk terjerembab di dalam dendam yang negatif. Nah, saya mau mengajarkan ada satu dendam yang positif. Apa itu dendam yang positif? Dendam yang positif adalah apabila kita berusaha untuk membalaskan dendam kita dengan menunjukkan bahwa kita bisa lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh orang atau apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Jadi motivasi. Jadi motivasi buat kita. Gitu. Wow. Jadi itu menjadi dendam yang positif. Iya. Oke, saya marah, saya jengkel, saya nggak suka pada situasi tersebut. Tapi saya akan buktikan bahwa saya bisa menjadi lebih baik. Wah, itu yang bisa menjadi sesuatu motivasi yang luar biasa buat kita. Gitu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan dendam positif. Gitu. Ya, dan itu Ya. itu sangat diperlukan anger management. Yes. Ya, jadi bagaimana sebenarnya Pak Antoni kalau kita berbicara mengenai anger management, marah seperti apa yang harus kita keluarkan dan keluarkannya kemana? Prinsip-prinsip anger management dulu ya. Prinsip pertama adalah ketika kita menyadari bahwa jangan sampai kita dipertuan oleh kemarahan kita. Selalu ada statement yang mengatakan bahwa anger is a bad master, but a good servant. Ya, jangan sampai kita dipertuan oleh sampai emosi kita, sampai membuat dan mengelola kita, sampai tidak bisa berpikir secara jernih. Itu jelek, itu negatif lah. Ya, jadi prinsip yang pertama. Nah, prinsip kedua adalah bagaimana caranya kita bisa tahu mengenai anger management kita adalah, yaitu sederhana, pemirsa, Anda belajar untuk mencari tahu. Saya ini tipe saya, kebiasaan marah saya itu kapan? Apa hal-hal yang memicu saya? Biasanya kalau saya bicara melakukan konseling dengan orang yang punya kebiasaan karakter yang dia sebut dengan suka pemarah, biasanya yang saya lakukan adalah bertanya kepada dia, coba Bapak atau Ibu, coba Anda pikirkan kapan situasi atau hal-hal apa yang sering kali memicu Anda untuk marah. Nah, biasanya setiap orang punya alasan-alasan tertentu yang gampang memicu buat marah. Sesuatu yang gampang memicu saya untuk marah belum tentu memicu Mas Hilbram untuk marah. Karena setiap orang unik. Beda-beda ya? Nah, kalau kita bisa tahu pola seperti itu, kita bisa antisipasi. Misalnya contoh, mungkin ada orang yang, saya marah Pak kalau misalnya saya capek, keletihan pulang, biasanya saya nggak bisa berpikir dengan jernih. Nah, kalau udah kayak begitu, Anda mesti antisipasi dong. Iya. Yang pertama jangan terlalu capek misalnya. Betul. Atau kalau udah tahu capek, kasih tahu sama orang-orang di rumah, saya lagi capek nih. Kasih ya kesempatan saya untuk tidur dulu, istirahat dulu. Ya, it's much more better dalam situasi itu. Jauh lebih baik ketika kita bisa memahami situasi seperti itu. Oke. Anger is a bad master but a good servant. Ya. Servant yang seperti apa? Melayani kita seperti tadi. Marah bisa membuat kita untuk seperti tadi, dendam yang positif. Untuk menunjukkan bahwa kita bisa lebih baik. Saya marah dengan situasi, saya marah dengan misalnya contoh, ketika orang mengatakan bahwa, hey, kayaknya kamu nggak bisa deh. Misalnya contoh seperti itu. Saya marah dengan situasi, tapi kemudian saya jadikan sebagai ya sebuah pembuktian buat diri saya bahwa saya ingin menunjukkan bahwa saya mampu. Gitu. Itu idealnya Pak Antonin. Tapi wajar nggak kalau tiba-tiba kita tersinggung lalu kita mengeluarkan kemarahan itu begitu saja? Nah, itu sebabnya salah satu tipsnya, kalau kita bicara tipsnya adalah
pada saat ketika kita merasakan situasi atau sesuatu yang memicu kita untuk marah, ada baiknya, salah satu tips yang pertama adalah time out dulu. Time out. Time out artinya lebih baik kita jeda sejenak. Ya, kalau dalam prinsipnya kecerdasan emosional yang biasa kita ajarkan di dalam kelas-kelas kecerdasan emosional adalah bagaimana minimal 6 detik lah, tunda dulu Marahnya? marahnya. Gampang kok, cuma Ya, 6 detik ya. 6 detik minimal loh ya, minimal. Tapi biasanya kadang-kadang 6 detik pun masih berkepanjangan. Tapi minimal 6 detik itu memberi kesempatan kepada ada bagian otak kita untuk memikirkan kenapa ya situasinya ya, apa sebabnya ya. Seperti tadi yang saya katakan, ada yang marah karena explode, tiba-tiba meledak. Meletup, keluarlah kata-kata kotor, banting pintu, banting gelas, piring, dan sebagainya gitu. Tahan dulu Pak Antoni, nanti kita teruskan lagi mengenai hal ini, menarik sekali ya. Yes. Sekali lagi pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam obrolan kita malam ini. Langsung dengan Anda menghubungi nomor 021 392 2121 atau lewat SMS seperti yang ada di layar kaca Anda. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Motivator. Dipersembahkan oleh OBH Kombi Inspirational Moment. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Motivator, acara yang menghadirkan obrolan santai, namun juga sangat menginspirasi dan memotivasi hidup Anda. Sekali lagi untuk Anda yang sangat mencintai Motivator, Anda bisa bergabung bersama kami melalui Facebook di alamat motivatoksanTV@yahoo.com. Dan untuk Anda yang baru bergabung, tema kita malam hari ini adalah anger management yang harus kita kelola ya. Bagaimana kita mengelola anger management bersama Pak Antoni Dio Martin. Antoni, saya ingin membahas mengenai ketika kita sudah seperti itu mendapatkan penelpon. Boleh. Ya, kita terima dulu penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Ibu Fitri. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Bu Fitri di Lampung. Bagaimana kita menekan emosi kita pada saat kita berhadapan dengan anak ini, kan kita sangat-sangat sensitif. Kalau kita lagi emosi, kadang anak kita jadi sasaran kita. Bagaimana kita menekan emosi kita, padahal anak itu juga lagi bermasalah gitu loh, Pak. Iya. Oke. Thank you Bu Fitri dari Lampung. Teleponnya menarik. Saya pikir kasusnya juga dialami oleh banyak orang tua yang mengalami hal seperti itu ya. Apalagi anak-anak ya. Betul. Mau dimarahin gimana, mau didimin juga gimana. Tapi salah satu prinsip yang mungkin paling penting adalah, kita sedang membesarkan anak, bukan sedang mengurus benda atau tanaman dan sebagainya. So, kadang-kadang butuh kesabaran gitu. Ada beberapa mungkin aturan-aturan bagi seorang tua pada saat ketika kita mengeluarkan kemarahan kita. Salah satunya sederhana adalah fokus pada solusi. Bukan kemarahan kita yang penting, bukan mengekspresikan kemarahan kita, tapi solusinya. Kadang-kadang kita misalnya contoh, anak kita nggak senang misalnya contoh dia mencoret-coret dinding misalnya, ya Bu Fitri. Tapi persoalannya adalah apakah kita memberikan solusi kepada anak itu? Ya, kita marah kepada anak itu. Anak namanya juga anak kadang-kadang ya, namanya juga anak-anak, dan dia nggak tahu mengapa dia harus ini. Dia cuma punya energi banyak dan dia belum tahu mengenai aturan. Ya, ajari dong. Pada saat ketika kita marah, mungkin kita boleh tegas kepada anak kita. Tapi bagaimana? Intinya adalah kita memberikan solusi. Saya jadi ingat dengan salah satu cerita, mungkin bagus juga buat kita sebagai orang tua, mumpung Bu Fitri telepon gitu. Yang cerita dari negara tetangga kita, Malaysia, tentang seorang bapak yang membawa mobil Jaguar sampai di rumah. Sampai di rumahnya kemudian ternyata anaknya berusaha untuk diambillah paku, dikasih gambar. Ternyata anaknya maksudnya baik gitu. Tapi bapaknya dihias gitu ya. Iya. Tapi kemudian apa yang terjadi adalah bapaknya marah sekali, lalu kemudian dipukul sampai berhari-hari, ternyata dibiarkan sampai kemudian terjadi pembusukan. Lantas kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian bapaknya menjadi sangat menyesal sekali karena ternyata tangannya harus diamputasi gitu. Yang menarik adalah pada saat ketika anaknya melihat tangannya tidak ada dan anaknya bertanya, "Ayah, kapan tangan saya tumbuh kembali?" gitu. Bapaknya sangat terpukul kemudian bunuh diri gitu. Nah, saya pikir cerita ini sering kali diceritakan di program-program seperti ini. Tetapi saya pikir ini mengingatkan kepada kita bahwa kita mengajari anak. Bukan kita berurusan dengan karyawan kita. Kadang-kadang ini yang sering kali terjadi. Apa yang kita lakukan di kantor kadang-kadang dibawa pulang ke rumah.
kita ini anak kita, ini bukan karyawan kita, bukan staf kita, dan kadang-kadang dia masih dalam pertumbuhan sehingga dia belum tahu apa-apa. Ya, fokus pada solusinya. Ya, gitu. seperti kalau mencoret-coret dinding tadi, lalu kita kasih tahu, boleh kita marahi, tapi langsung berikan kertas gitu ya, buku gambar. Apa yang mesti dilakukan? Inilah tempatnya. Yes. Fokus pada solusi ya, Ibu Fitri. Lanjut ke SMS dari Mas Aditya Prasetya. Yes. Salam motivator, salam juga Mas Aditya. Yes. Bagaimana cara mengatasi marah pada diri sendiri akibat kesalahan saya sendiri yang selalu saya lakukan berulang-ulang? Mohon Pak Dio. Oke. Sederhana gitu. When you keep making mistake, ketika tiap kali terus-menerus bikin salah, mungkin saatnya saya bertanya pada diri Anda, hey, bisa jadi standar Anda ketinggian gitu loh. Ya. Iya kan? Sederhana ya jawabannya. Exactly. Oke. Kalau terus-menerus Anda merasa, aduh, kenapa saya bikin salah lagi? Kenapa saya bodoh sekali? Balik lagi kan ke pertanyaan kita yang sederhana. Mungkin standar kita ketinggian, oke lah, turunin dikit gitu loh. It's okay ya? Ya. Oke. Lebih baik turunin dikit tapi pelan-pelan kita capai. Hey, ternyata saya mampu. Naikin lagi. Hey, ternyata saya mampu. Daripada kita tinggi banget kemudian kita nggak kecapai-capai lantas kemudian kita marah terus pada diri kita sendiri. Gitu. Ya. Terus untuk berusaha memaafkan diri sendiri itu bagaimana caranya Pak Dio? Iya. Kadang-kadang gini loh. Belajar untuk memahami. Kenapa kita bisa memaafkan ke orang lain, kenapa kita tidak memaafkan diri kita sendiri. Kita juga manusia gitu kan. Ya, Anda juga manusia gitu. Kadang-kadang kita membuat kesalahan. Sudahlah, pertanyaannya adalah apakah Anda sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik? Kalau Anda mengatakan, iya Pak, saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah berusaha. Sudahlah, kadang-kadang Anda harus tepuk diri Anda dan mengatakan, Adit, kamu udah luar biasa. Aku tahu kamu sudah berusaha dengan luar biasa. Ya sudahlah, kali ini nggak kecapaian, tapi aku tahu kamu sudah berusaha. Lain kali, mari kita coba lebih luar biasa lagi. Dan saya pikir itu akan jauh lebih sehat dan jauh lebih positif buat diri kita gitu. Karena terkadang yang penting adalah prosesnya ya Pak ya, bukan Exactly, hasil akhirnya betul. ya. Nah kadang-kadang kita terlalu marah dengan diri kita karena terlalu berorientasi pada hasilnya gitu. Oh iya, terakhir mengenai kesimpulan dari anger management ini. Nah, tipsnya apa lagi? Ya, ada beberapa tips. Nah, di program-program seperti program kecerdasan emosional, dan kali ini kita bekerja sama dengan OBH Kombi gitu. Dan di program-program kita di kecerdasan emosional, sampai biasanya kita memberikan kartu-kartu seperti ini kepada peserta kita. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengelola, dan ini yang biasa diberikan di dalam kelas-kelas pengembangan kecerdasan emosional. Misalnya contoh, ya, belajar untuk fokus pada masalah, jangan pada perasaan. Karena kadang ketika kita marah, kita fokus pada aku marah, aku kesel, aku jengkel. Tapi kita lupa sebenarnya permasalahannya itu apa sih gitu. Ya, jadi hal yang pertama adalah fokus dong pada permasalahannya. Terus yang kedua misalnya contoh, jangan cepat berasumsi. Kadang-kadang kan seringkali terjadi ketika kita dalam kondisi kesel, jengkel, tidak seperti harapan kita. Kadang-kadang kita berasumsi, pasti dia tidak datang malam ini, gak berkunjung karena dia lagi ada acara apa dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah gimana caranya supaya kita tidak cepat berasumsi. Ya, mungkin dan terakhir adalah jangan terlalu cepat bereaksi. Ini tips saya yang terakhir. Karena kadang-kadang kita terlalu cepat marah dengan sesuatu gitu, ya, langsung bereaksi. Tunda dulu, cari tahu dulu akar masalahnya. Kita akan lebih sehat dan selalu ingat, marah tidak selalu buruk asal kita tahu apa alasannya. Terima kasih Pak Dio, luar biasa. 3 tips itu ya. Pertama, fokus pada masalah, jangan pada perasaan. Yang kedua, jangan lupa, ini termasuk yang paling penting ya. Bagaimana kita bisa melihat inti dari permasalahan tersebut ya. Iya, betul. Dan yang terakhir, jangan terimbas oleh hal yang lain. Hal yang lain. Ini sangat penting. Mudah-mudahan Anda semakin mengerti bagaimana mengarahkan kemarahan Anda, karena kemarahan itu boleh, bahkan terkadang kemarahan itu penting. Tapi arahnya harus tepat, kepada siapanya juga harus tepat, dan bagaimana mengatasi kemarahannya juga harus tetap bisa teratur ya. Baik, terima kasih kalau gitu Pak Antoni Dio Martin. Kemudian kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Tuntas sudah Motivator. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi lewat telepon ataupun lewat SMS. Mohon maaf kalau tidak semua telepon ataupun SMS bisa kami jawab. Untuk itu Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di akun Facebooknya, Twitter Pak Antoni, bisa juga langsung ya. Seperti yang tertera di layar TV Anda, silahkan saja bergabung. Dan pekan depan Pak Antoni masih akan hadir dengan tema Anda manusia sebab atau manusia akibat. Sekali lagi ya, Anda manusia sebab atau manusia akibat. Menarik sekali. Masih dalam Motivator Inspirational Moments yang dipersembahkan oleh OBH Kombi. Semoga apa yang kami paparkan tadi dapat membuat kita terinspirasi serta termotivasi dalam menjalani kehidupan. Pak Antonius Dio Martin, terima kasih Pak. Sudah bersama kami, dan juga saya Hilbram Dunar beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat malam. Salam Motivator.
Anda telah menyaksikan program Motivator. Dipersembahkan oleh OBH Kombi Inspiration